bedengan Bu ya? Iya, bedengan ya. Kalau bedengan Ini jaraknya kira-kira berapa? Ya, dari sini sampai rumah yang putih itu tuh Pak. iya. Ini kita butuh berapa polybag nih kira-kira nih? Kalau polybag bisa masuk sampai Izin video ya Pak, biasa nggak lupa. bisa masuk sampai 1000, 1500 bisa. 1.500 ya. 1500 bisa. 1.500 polybag. Kita butuh bibit berapa kilo Pak? Estimasi paling sedikit dari 1 kilo bibit itu Iya. bisa kita semai sampai 50-60 potong. 60 potong ya. Berarti targetnya kita 50 pohon kurang lebih. 50 pohon berarti Nah, kita sisa kita kali aja, Bu. butuh 20 kilo dong ya. Kurang lebih 20 kilo untuk bisa Dua. dapat 1020 kilo. Cuman, Iya, 20. ada cumanya Bu. Iya. Dari yang biasa kita semai misalnya 50-60 rimpang itu, Iya. potensi hidup selama ini kalau saya hitung-hitung antara 85 sampai 90%. Oh iya ya. Pasti Pasti ada yang gagal ya. Ada yang gagal. Ada yang Nggak gagal. yang mulus. Berarti kalau kita mau 1000 pohon, lebihin lah 1.500 gitu ya. Saya nggak perlu jauh-jauh Bu. Kalau 1000. untuk 1000 kita ambil sampai 1200. 1.200 gitu ya. Karena yang kita siapkan itu setelah terbentuk yang 1000 Iya. pohon itu pasti pada saat proses tanam awal di 1-2 bulan pertama itu Iya. tidak mungkin lolos semua Bu. Bisa Iya. saja ada yang mati, busuk. Iya. Nah, itu juga kita harus hitung. Jadi kalau misalnya 1000 ya siapin sampai 1200. Jadi yang mati itu kita sulam lagi. Kita tutup ulang lagi. Paling idealnya sih di situ Bu. 1000 berarti kita siapin 1200. 1000 sampai 1200 ya. Cara menyemainya kita pertama kan langkah pertama kita buat dulu air beras. Ya, Cucian pertamanya air beras atau cucian kedua? pertama. Cucian pertama. pertama. Itu anggaplah 20 liter ya. Boleh. 20 liter kemudian kita berikan apa? Biang jakaba. Biang apa tuh Pak? Jakaba. Nah itu dibeli nggak Pak? Nggak perlu Dibuat. Dibuat. Cara membuatnya gimana, susah nggak? Sebenarnya dia kayak jamur sih Bu. Iya. Jadi memang butuh pengembangan untuk bisa dapat Kesana ya. biangnya. Cuman kalau yang sudah punya biang, kalau saya pribadi saya lebih sarankan dibagi ke teman-teman yang lain yang mau buat. Iya. Karena proses untuk pemancingan biang itu Susah ya. susah Bu. 2 bulan 3 bulan belum tentu dapat. Oh gitu. Tapi kalau biangnya sudah jadi, kita Iya. mau bikin, Iya. Pasti jadi, pasti berkembang. Oke, biangnya kemudian kita endapkan lagi selama 2 minggu. 2 Ditutup minggu. atau dibuka? Ditutup pakai kain aja Bu. Oh, tutup pakai kain, jangan ditutup Jangan ditutup ini rapat. rapat. Iya. Ini air berasnya saya tutup rapat karena bau. Iya nggak apa-apa. Ini kan belum biangnya Turun, belum masuk, Bu. oke, turun biangnya, ditutup pakai ini pakai kain. Setelah ditutup, Setelah 2 minggu, iya, airnya sudah bisa kita pakai untuk menyiram. nyiram, Dosis amannya itu untuk ke tanaman iya, 10 ml per liter. 10 ml per liter. Nah, cara membuat media penyiram nih, kan Pak Mustari itu kan dia di drum ya. Anggaplah gentong besar lah, ember besar ya. 100 liter gitu ya. Berarti 100 liter dikali 10 ml. Kita bisa langsung taruh ke situ, Pak. Bisa langsung sekaligus, bisa juga sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan aja. Kalau saya, teman-teman saya sarankan pakainya botol. Botol. Jadi misalnya ini air beras sudah terkumpul di gentong nih. Iya. Nah, setelah jadi 2 minggu, airnya itu masukin ke botol. Nah, jadi ketika mereka butuh, karena kan biasa lokasi lahannya kan agak jauh. Iya. Kita main per botol aja. Satu. Jadi 1 botol itu bisa dapat berapa liter air. Iya. Aplikasi itu dulu. Jadi kita fungsikan kita gunakan sesuai kebutuhan aja. Karena air yang tersisa itu pun masih bisa kita pakai lagi nantinya. Oh ya. Kan kalau Pak Mustari kan dia kasih apa tuh, ada sabuk kelapa. Campur-campur kayak gitu. Apa aja yang dicampurin itu Pak? Sabuk kelapa. Bisa kita pakai sabuk kelapa kan yang kalau ada sabuk kelapanya berarti yang kita buru itu kandungan K.
Iya. Kayak NPK begitu misalnya. NPK berarti yang kita butuhkan itu pupuk untuk K. Iya. Fungsinya itu dia untuk memperkuat batang, Oke. memperbesar batang dengan memperbesar buah. Iya. Biasanya. Cuman kalau saya lebih senang kita buatnya itu tunggal. Misalnya kita butuh untuk pembesaran akar nih misalnya. Iya. Ya tetap aplikasinya pakai Jakaba aja. Pakai Jakaba aja. Nanti kalau misalnya sudah usia tanaman kurang lebih 3-4 bulan, kita butuh untuk pembesaran buah, pembesaran Iya. timpang misalnya, baru kita pakai lagi pupuk yang untuk pembesaran buah yang unsur K-nya lebih tinggi. Nah, itu dicampur apa tuh, Pak? Itu sabuk kelapa, Bu. Jadi awalnya ini murni-murni aja dulu ya. Murni aja dulu. Air biasa ditambah biang tadi itu udah disemprot. Udah. Selama 3 bulan. Ya, kurang lebih 3 bulan. Aplikasinya seminggu sekali. Tadi yang tadi ada pakai terasi apa-apa itu yang mana? Itu untuk pupuk daun, Bu. Oh, jadi biang ini kita ambil taruh di air. Airnya ini, air Jakaba tadi ini. Iya. Ceritanya kan sudah jadi nih, Bu. Iya. Setelah jadi, airnya ini kita tampung lagi. Airnya kita tampung, terus kita kasih telur, kita kasih petsin, Kita tampung lagi di tempat yang beda. Yang beda, misalnya jerigen. Ya. Jerigen 5 liter misalnya. Ya. Nah, jerigen 5 liter ini kita kasih 1 butir telur, 50 gram petsin, Iya. lebih 1 sendok atau sampai 2 sendok. Iya. misalnya. Terus kita pakai terasi sepotong aja kecil. Iya. Digodok. Nanti digodok, dihancurin, dimasukin di air ini. Setelah itu ditutup rapat jerigen. Dijemur. Tapi menguap nggak? Kan habis nanti airnya dong. Dia nggak menguap, Bu. Dia nanti akan terbentuk proses Oh, nggak menguap karena kita tutup ya. rapat, Bu. Nah, Oke. nanti akan terbentuk bakteri fotosintesis. Iya. Bakteri ini nanti yang akan berkembang, nanti dia akan buat air itu jadi merah. Nah, ketika sudah merah, Iya. sekitar 2-3 minggu, air ini sudah bisa kita pakai untuk menyiram Daun. daun. Daun bunga bisa juga. Bisa, Bu. Kalau untuk jenis sayuran Sayuran. yang masa panennya cuma 30 harian, Iya. saya lebih sarankan pakai 2 itu aja, Jakaba sama PSB yang dijemur itu. Kalau aplikasi 2 pupuk ini kita lakukan Paling berapa hari tuh manennya? selang Iya. misalnya 4 hari sekali pakai Iya. Jakaba, setelah itu pakai PSB, kembali Iya. lagi Jakaba PSB, yakin saja, Bu, hasil panen bagus. Kalau untuk sayuran ya, Bu, Oke. cuma 2 jenis pupuk yang dapat kita. Bapak udah punya Jakabanya dong, minta dikit dong, Pak. Ada. Ini saya mau sambil coba. Coba. Iya, udah beli bibit sayuran kemarin. Boleh. Jadi rasa ingin tahu saya Nanti memang saya kasih tinggi 2, gitu, Bu. pengen. Ibu saya kasih Jakaba 1 botol. Iya, Saya kasih PSB 1 SB botol. itu ya, pengen ini. Kalau PSB itu yang untuk pupuk daun itu teman-teman sudah banyak yang pakai. Iya. Malah bapak yang satu ini, Iya, saya bilang coba sampel ke jagung. iya. Coba sampel Ternyata? ke jagung dan hasilnya bisa ditanya sendiri. Om, Iya. yang jagung kemarin sampel pakai pupuk yang merah itu bagaimana, Om? 2 meter lebih. Masya Allah. Iya. Bagus. Bobot Biasanya kan bagus. jagung begini. Iya. Ini di atasnya lagi. Dia subur memang. Ada. Baru biasanya kan ini tombol 2. Ah, ah. Biasanya tidak. Berarti porang bisa juga dong. Bisa, Bu. Semua bisa. Makanya saya lebih, kalau teman-teman mau main Iya. full organik, main di 2 pupuk ini saja saya yakin sudah bisa. PSB Jakaba. SB Ya, Jakaba. karena kita sampel ke padi saja, Bu. Ada teman satu, posisi padi itu sudah mau mati Iya, karena kelebihan air, daunnya Ya. sudah kuning. iya. Saya bilang coba 1 botol saja, tuangin ke pas saluran air masuk, tumpah. Itu cuman berapa hari, Om? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu dia sudah lebat kembali, Bu. Kayak ini serai. Masya Allah. Cepat sekali, Bu. Reaksinya bagus kalau untuk tanaman-tanaman. Iya. Oke. Padahal kalau dipikir bahannya semua orang bisa buat. Bahannya juga murah. Iya. Tapi terus terang itulah rahasia pupuk organik yang dikembangkan di Thailand yang kita tidak tahu. Di Masya Thailand Allah. mereka sudah main ini kurang lebih 5-6 tahun lalu. Masya Allah. Kita masih Masuk di beli ya. Indonesia baru kurang lebih 1-2 tahun. Masya Allah.
Pak, saya pengen cita-cita bikin kafe minuman khasnya jahe merah di sini. Jadi kita sudah ada branded jahe merah gitu ya. Baru cita-cita ya Pak, mudah-mudahan terwujud. Minimal ada yang tadah gitu. Nah, Iya. terus kita bikin apa? Bikin makanan yang ada unsur jahe merahnya. Atau kan ini kan akses wisata nih, akses wisata ini. Jadi produk turunannya kita bisa, produk produksi turunannya kan Bapak yang ini nanam. Iya. Nanti saya yang memotivasi, mengedukasi para ibu-ibu ini. Iya. Gitu loh Pak. sendiri. Bisa. Udah Pak, mungkin cukup ya. Boleh. Makasih Pak. Dengan Pak siapa Pak? Saya Awi Bu. Pak Awi dari Desa Romangloe. Ini beliau penyuluh ya, Bukan penyuluh Bu. Saya petani biasa aja Bu. petani berdasi. Saya lebih senang